Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Pada segenap keluarga dari Bapak Jarabo dan Bu Dewi, Mas Rian, Mbak Tania, Edi, alhamdulillah ya, kesempatan hari ini hari ke-5 di bulan Muharram 1443 Hijriah. Kita masih diberikan iman sehat, iman afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa menghirup udara pergantian tahun dari 1442 ke 1443 Hijriah. Nah, tentu saja bagi kita umat Islam, kaum muslimin, bangga dan bersyukur ya, karena Allah telah menganugerahkan kepada kita kalender terbaik ya, jadi kalender Hijriah itu adalah kalender terbaik. Kenapa dikatakan terbaik? Karena dasar penetapannya yaitu berawal dari hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan peristiwa hijrah ini adalah peristiwa yang penting ya di dalam agama kita. Ya. Kemudian ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, ya, beliau yang mengusulkan. Ya. Jadi memang pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu, ketika beliau menerima surat dari gubernur Mesir, sang gubernur sudah sampaikan bahwa beliau sudah sampaikan surat kepada khalifah. Ya, khalifah tanya surat yang mana, tanggal berapa, ya, tahun berapa. Nah, kenapa yang dipakai penanggalan itu adalah ya kalender miladiah saat itu. Ya, akhirnya apa? Amirul Mukminin berinisiatif, kenapa kita tidak punya kalender sendiri? Dikumpulkanlah para sahabat, ya, masing-masing memberikan usulan. Ada yang mengusulkan lahirnya Rasulullah, ya. Ada yang mengusulkan Isra Mi'raj Rasulullah, ada yang mengusulkan Rasulullah dapat wahyu, ya. Banyak, ada yang mengusulkan peristiwa perang Badar, ya. Nah, hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib mengusulkan hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, hijrahnya Rasulullah inilah yang dijadikan sebagai awal tonggak penghitungan kalender. Ya, jadi dihitung sebagai tahun pertama Hijriah. Ya. Padahal kalau peristiwanya sendiri, peristiwa hijrah itu bukan pada bulan Muharram. Ya, peristiwa itu pada bulan Syawal. Ya, tepatnya tanggal 26 Syawal. Ya. Tapi perhitungannya karena Syawal lebih dekat kepada Muharram, ya tidak jauh beda. Ya. Dasar penanggalannya. Nah, bagi kita umat Islam, kalender Hijriah ini bukan sekedar deretan angka, ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya, Syawal, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, bukan hanya sekedar itu. Ya. Jadi ada kaitannya dengan amaliyah kita, ya, aktivitas ibadah kita. Ada juga kaitannya dengan peristiwa-peristiwa penting ya di dalam perjalanan dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Nah, termasuk hijrahnya Rasulullah dari Madinah ke Makkah itu oleh Ali bin Abi Thalib dikatakan bahwa itu adalah pembeda antara tauhid dengan kesyirikan. Ya, kenapa demikian? Karena di Makkah saat itu masyarakatnya masih banyak melakukan kesyirikan. Ya, penyembah berhala dan sebagainya. Ya, Rasulullah diberitakan oleh Allah hijrah, tinggalkan Makkah menuju Madinah, ya, tinggalkan kesyirikan menuju tauhid, ya, membangun masyarakat madani, ya, sesuai dengan namanya Madinah.
Awalnya sih namanya Yastrib, ya, tapi oleh Rasulullah diganti menjadi Madinah Al-Munawwarah, ya, kota yang bercahaya, ya, kota yang terang benderang. Ya. Nah, sejak saat itulah Rasulullah membangun peradaban, membangun sistem, ya, hingga pada akhirnya Islam, ya, berkembang, ya, hingga saat ini, bahkan insya Allah hingga hari kiamat, ya. Dan bahkan Islam sempat menguasai 2/3 dunia, ya. Jadi Islam sudah mengalami kejayaan yang luar biasa. Dan insya Allah Allah akan bergilirkan lagi nanti pada waktunya, ya, bahwa Islam ini juga akan kembali memimpin dunia, menguasai dunia, ya. Nah, bagi kita, selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena telah dianugerahkan kalender terbaik, ya, juga adalah bagaimana sikap kita, ya, sikap hidup kita, ya. Di samping tadi bahwa sekian banyak rentetan peristiwa, kejadian, ya, itu tidak boleh kita lupakan begitu saja. Nilai-nilai yang ada di dalam rentetan peristiwa tadi, ya, sejarah itu punya hikmah yang besar dalam kehidupan kita. Ya, makanya Al-Qur'an itu sendiri tidak kurang 20% itu adalah sejarah, ya, rentetan peristiwa, ya. Yang mana sejarah atau peristiwa ini dia salah satu diantaranya adalah memberikan pelajaran, memberikan pendidikan, memotivasi, ya. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana Rasulullah belajar dari sejarah, ya, para nabi dan rasul sebelum beliau. Nah, di antara yang terjadi pada bulan Muharram ini, ya, tidak saja 1-2 peristiwa penting, bahkan di situ tidak kurang ada 10 peristiwa penting, ya, yang terjadi pada bulan Muharram. Sudah saya sampaikan itu, ya. Nah, tinggal diperbesar saja, ya. Jadi yang pertama itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni atau menerima taubatnya bapak kita, ya, Nabi Adam alaihissalam, ya. Jadi dalam satu riwayat itu Nabi Adam bersujud kepada Allah 40 hari 40 malam. Bayangkan, sujud 40 hari 40 malam sebagai bentuk penyesalan beliau lantaran melanggar apa yang dilarang oleh Allah, ya, makan buah kuldi, ya, sehingga beliau ya, dalam tanda kutip diusir oleh Allah, ya, dari surga ke dunia, ke bumi, ya. Jadi sejatinya kampung halaman kita itu adalah surga, ya, makanya nanti kita pengen, ya, bisa pulang kampung lagi, ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan beliau bersujud 40 hari 40 malam, apa doa yang dibaca? Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, sambil menangis berurai air mata bentuk penyesalan beliau. Ya, duhai Tuhanku, ya, zalamna, sesungguhnya aku telah berbuat zalim. Wa illam taghfir lana, jika sekiranya engkau tidak mengampuni aku, ya, tidak menyayangi aku, wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, maka pastilah saya ini orang-orang yang rugi. Ya, itu taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Padahal dosa yang diperbuat cuma satu saja. Apa? Nah, itu tadi memakan buah khuldi. Satu kesalahan, bentuk pertobatannya luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita? Berapa kesalahan kita berbuat tiap hari? Berapa kali kita bertobat? Ya, kalau Rasulullah SAW saja satu hari tidak kurang 70-100 kali beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau yang maksum, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan kita? Nah, disinilah, ya, pelajaran buat kita, bulan Muharram perbanyak taubat. Ya, sebagaimana taubatnya dulu orang tua kita Nabi Adam alaihissalam, ya. Kemudian yang kedua, peristiwa kaitannya terjadi pada Nabi Idris alaihissalam, ya. Jadi Nabi Idris alaihissalam itu beliau minta diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau pengen tahu gimana sih, ya Allah, rasanya sakaratul maut itu. Ya, Nabi Idris. Jadi beliau juga termasuk salah satu nabi yang punya kedudukan yang mulia di sisi Allah.
Allah kabulkan permintaannya, Allah cabut nyawanya, ya. Dalam satu riwayat ada yang mengatakan 300 ekor kambing yang dikuliti hidup-hidup, rasanya sakaratul maut. Masya Allah. Kita bayangkan tuh. Ya, kita kalau ketusuk jarum saja, ketusuk duri sakit luar biasa. Ya, apalagi ini dikuliti kita punya badan, ya. Sakaratul maut, sakit, sangat menyakitkan. Ya. Itu Nabi Idris alaihissalam. Ya, dan satu juga yang menarik dari Nabi Idris ini ketika beliau bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah nikmatmu yang paling ringan? Ya, kita mungkin sekarang-kadang berpikir apa nikmat yang paling enteng, nikmat yang paling ringan. Dan banyak orang yang lupa kalau itu adalah nikmat. Ya, baru kemarin ketika langka, harga naik mahal, ya, apa itu oksigen. Jadi nikmat yang paling ringan itu adalah ya kita menghirup oksigen O2, kita keluarkan CO2. Ya, jadi bernafas itu nikmat. Ya mungkin kita lagi sehat kayak gini nggak terlalu nggak terlalu terasa kalau itu adalah nikmat. Ya mungkin ketika hidup kita tersumbat satu saja, kena flu misalnya, ya, atau bahkan dua-duanya tersumbat, luar biasa. Ya, apalagi ya mohon maaf saudara-saudara kita yang saturasi oksigennya yang normalnya itu kan di atas 97 98 kan. Tiba-tiba turun ke 80 70, wah udah panik itu. Cari oksigen. Ya. Saat itu terjadi kelangkaan, harga membumbung tinggi, wah luar biasa. Ya. Berapa banyak kita dalam satu hari menghirup oksigen. Ini kalau dirupiahkan bisa miliaran. Artinya harus kita bayar. Ya. Tuh, bernafas. Nabi Idris baru ngeh. Ternyata ya Allah, bernafas itu adalah nikmatmu yang paling ringan. Ya, Nabi Idris ya baru menyadari begitu betapa bernafas itu adalah nikmat Allah yang berharga, sekalipun mungkin kita anggap ringan. Ya. Terus kaitannya dengan peristiwa setelah Nabi Idris, ya, dengan peristiwa Nabi Daud alaihissalam. Ya, Nabi Daud diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud ini ayahandanya Nabi Sulaiman, ya. Juga di bulan Muharram ini Nabi Sulaiman dikembalikan oleh Allah kerajaannya yang pernah hilang. Ya, Nabi Sulaiman, ya. Beliau ketika ditawari harta atau ilmu, beliau pilih ilmu. Dengan ilmunya beliau dapatkan semua hartanya. Ya, maka dengan ilmunya itu beliau bisa menguasai semua, angin, api, bangsa jin, ya. Bahkan dia bisa perintahkan bangsa jin untuk bekerja, ya, bangun istana. Kemudian menguasai bahasa binatang, ya, bercakap-cakap dengan binatang, ya. Termasuk di dalamnya yang diceritakan oleh Allah dalam Quran adalah kisah hudhud dan semut. Ya. Jadi kalau burung hudhud ini nggak senang kalau ada orang yang berbuat syirik, sehingga burung hudhud ini melapor kepada Nabi Allah Sulaiman kalau ada satu kaum Sabah, ya, yang mereka masih menyembah berhala. Nah, barulah kemudian Nabi Sulaiman memanggil pemimpinnya, ya, yaitu Ratu Balqis. Nah, dari situlah, ya, terjadi dialog hingga akhirnya Ratu Balqis ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman, ya. Kemudian juga ada kaitannya dengan peristiwa yang berhubungan dengan Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Nabi Yunus beliau dihukum oleh Allah dengan cara ditelan ikan apa tuh kalau bukan hiu, ya orang bilang paus bungkuk, ya. Ya, kan ada hiu tutul ya yang muda juga, ada paus pembunuh, ya, apa istilahnya, ada paus pembunuh, ada hiu, ada paus bungkuk yang bodinya seperusak, ya. Bahkan ada yang mengatakan sampai hari kiamat itu masih hidup, wallahualam, ya. Jadi ini yang menelan Nabi Yunus alaihissalam selama, ada yang mengatakan 40 hari 40 malam. Bayangkan di dalam perut ikan, gelap, bau, pengap,
ya, mau amis dan sebagainya. Apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam? Beliau lagi-lagi bertobat kepada Allah, menyesal karena lari dari kaumnya. Hati-hati nih kita nih, ya, ketika kita diperhadapkan pada situasi dan kondisi ya di mana kita dituntut untuk memperbaiki situasi dan kondisi itu, lantas kita kemudian lari dari tanggung jawab. Sanksinya adalah ya sebagaimana yang Allah berikan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Beliau baca di dalam perutikan itu adalah tasbih terbaik. Ya, yang mengatakan ini adalah tasbih yang terbaik. Ya. La ilaha illa anta, tauhid, ya, subhanaka, pujian kepada Allah, inni kuntu minal zolimin. Yang beliau baca terus menerus sampai akhirnya beliau keluarkan dari perut ikan dan terdampar kembali di daratan. Ya, Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Juga ada kaitannya dengan Nabi yang sakitnya panjang setengah dari umurnya. Nabi siapa? Nabi Ayub. Ya. Beliau yang hartanya hilang semua, anak-anaknya meninggal semua, habis. Udah begitu tubuh beliau digerogoti dengan penyakit ya yang menjijikan. Gak banyak orang nggak mau dekat. Ya. Masih ada yang mau dekat istrinya, tapi lama-lama istrinya pun tak sabar. Ya. Kenapa nggak minta saja kepada Allah segera disembuhkan? Ya. Kenapa kata Nabi Ayub, aku malu kepada Allah. Allah berikan nikmat yang banyak, ya belum apa-apa. Kenapa kau harus putus asa? Ya, hingga akhirnya apa? Allah kembalikan semuanya kepada Nabi Ayub. Ya, hartanya, anak-anaknya, ya, bahkan Allah berikan kesembuhan atas penyakit yang ada di tubuhnya. Yaitu Nabi Ayub alaihissalam yang sabarnya luar biasa. Jadi memang di bulan Muharram ini ya peristiwa-peristiwa penting itu terjadi. Ya, termasuk Nabi Musa alaihissalam diselamatkan ya dan kaumnya, kaum Bani Israel diselamatkan dari kejaran Firaun, ya, menyeberangi Laut Merah. Makanya salah satu tradisi orang Yahudi di bulan Asyura atau bulan Muharram ini adalah mereka bergembira, hari raya buat mereka. Ya. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan sunnah puasa Tarwiyah dan puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Ya. Puasa hari ke-9 dan hari ke-10 di bulan Muharram, ya, sebagai bentuk puasa untuk menyelisihi kebiasaan orang Yahudi. Ya. Jadi Rasulullah katakan, aku lebih berhak daripada Musa. Ya. Kaitannya dengan perayaan orang Yahudi tadi, merasa bersyukur karena Nabi Musa bisa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun. Itu terjadi pada bulan Muharram. Ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam juga diselamatkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada bulan Muharram. Ya. Nah, inilah peristiwa-peristiwa penting ya yang terjadi ya pada bulan Muharram. Ya, termasuk diantaranya adalah kaitannya dengan Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf. Ya, jadi bayangkan berpisah dari orang tua 40 tahun lebih. Ya. Jadi saudara-saudaranya Yusuf nih merasa iri karena mereka menilai sang ayah Nabi Yakub alaihissalam pilih kasih. Nah, ini pelajaran buat kita nih. Jadi saudara-saudara dekat pun bisa bertindak kejam, ya, bertindak sadis. Ya. Jadi diajaklah Yusuf ketika itu masih kecil, ya, oleh saudara-saudaranya ini, katanya diajak untuk berburu. Ya, kemudian saudara-saudaranya ini yang 10 orang sepakat untuk gimana caranya melenyapkan Yusuf. Nah, akhirnya apa? Dilemparkan ke dalam sumur. Ya. Nah, panjang perjalanan tuh Nabi Yusuf. Ya, mulai dari dibuang ke sumur, diselamatkan musafir, dijadikan budak. Ya, kemudian masuk ke dalam lingkungan istana. Ya. Menakwilkan mimpi, ya, sampai akhirnya Allah muliakan beliau sebagai bendaharawan Mesir hingga akhirnya dipertemukan kembali dengan sang ayah Nabi Yakub alaihissalam dan saudara-saudaranya yang dulu bertindak zalim, bertindak jahat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah-kisah ini luar biasa, jadi pelajaran betul buat kita.
Ya. Jadi bagaimanapun hebatnya rekayasa manusia, tipu daya manusia, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah turun tangan, ya, pasti apa yang Allah lakukan itu lebih hebat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, banyak manusia mengira mereka sudah bikin rekayasa yang sedemikian luar biasa. Ya, tapi ternyata di balik itu semua, ya, tidak ada apa-apanya dibalik dengan rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Musa alaihissalam, ya, pada masanya setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Ya. Karena Firaun bermimpi akan ada seseorang yang akan menggerogoti kekuasaannya. Dibuatlah kebijakan seperti itu, ya. Tapi bagaimana Allah dengan indah menyelamatkan Nabi Musa? Ya, sang bunda ditemui malaikat untuk apa? Menghanyutkan sang bayi di sungai. Bayangkan sungai Nil itu besar luar biasa. Besar dan lebar di Mesir di sungai Nil. Besar, lebar, panjang di sungai Nil. Kalau dalam logika kita, ini bayi nggak akan selamat ini. Ya, dimasukin keranjang, dihanyutkan di sungai. Ya. Tapi Allah jaga. Allah selamatkan Musa yang masih bayi. Justru ini keranda, keranjangnya itu masuk ke dalam taman istananya Firaun, hingga akhirnya dilihat oleh istrinya Firaun. Dan qadarullah dirawat pun wanita yang menyusuinya bukan orang lain. Allah pertemukan kembali dengan ibundanya Nabi Musa. Besar tumbuh Nabi Musa di lubungan sana, ya, jadi orang hebat. Ya, fisiknya kuat, ya, masuk dalam barisan prajurit-prajurit hebat, ya. Tapi ketika beliau menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah, disitulah permusuhan beliau dengan ayah angkatnya Firaun. Ya. Jadi subhanallah, ya. Jadi kisah-kisah indah ini kita tidak akan tahu kalau kita tidak baca Al-Quran. Ya. Kita tidak akan menemukan catatan-catatan sejarah yang lengkap, ya, catatan-catatan sejarah yang begitu luar biasa, ya, kecuali kita baca Al-Quran. Ya, karena itu semua memang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di sebagian besar peristiwanya terjadi di bulan Muharram. Ya. Jadi inilah, ya, bukan sekedar kisah, tapi bagi kita, ya, pelajaran, ya, bagi kita hikmah. Bahkan di dalam surat Al-Mumtahanah itu Allah disebut 2 kali, surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan ayat 6. Ya, perintah buat kita untuk belajar. Belajar kepada siapa? Yang di situ yang disebutkan adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Belajar, kita disuruh belajar, ya, bagaimana kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, kisah pengorbanannya, kehidupannya dengan anaknya, ya, dengan istrinya, ya, dengan kaumnya, ya. Itu baru satu kisah, satu nabi. Misalnya dari Nabi Ibrahim aja sudah banyak pelajaran kita bisa ambil. Belum lagi kisah-kisah nabi yang tadi nih, mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Isa, Nabi Ayub, ya, bahkan termasuk kisah yang ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, tuh, yang paling tidak ada 10 peristiwa penting, ya, yang terjadi pada bulan Muharram. Nah, kaitannya dengan Muharram ini kan kemarin itu sempat viral, ya. Surat At-Taubah ayat 36. Ya, 37. Ya. Surat At-Taubah ayat 37, karena baru kali ini tuh terjadi pergeseran. Ya, mungkin alasannya itu mungkin bukan digeser, ya. Yang digeser itu cuma hari liburnya. Jadi yang semestinya 1 Muharram hari Selasa, tanggal merahnya di hari Rabu. Ya. Dan loncat dari Muharram, Safar ke Rabiul Awal. Rabiul Awal pun di bulan Oktober itu sudah disetting semestinya 12 Rabiul Awal, merahnya 12 Rabiul Awal, tapi merahnya digeser.
SKB 3 menteri ya, Menaker, Menak dengan Mendagri. Nah, orang kan bertanya-tanya, kenapa sih, urgensinya apa? Kenapa yang 17 Agustus nggak digeser kan gitu? Ya makanya kan ada beberapa tokoh kita, emangnya ada orang yang lebih hebat dari Rasulullah? Ya, sehingga berani menggeser-geser gitu kan? Ya. Siapa yang menetapkan 17 Agustus? Apakah orang yang menetapkan 17 Agustus lebih hebat dari Rasulullah? Ya, nggak ada yang bisa jawab. Ya siapa? Karena tidak ada orang yang lebih hebat dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya, nggak ada orang yang lebih mulia daripada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi artinya apa? Ada apa? Oh, ternyata jelas sudah tujuannya apa? Ya, alasannya sih klasik, ya, pandemi COVID, jangan sampai ada kerumunan, ya, memutus mata rantai. Nah, itu udah alasannya itu. Ya. Tapi anehnya bagi-bagi sembako kok kerumunan boleh, gitu ya. Nah, dan masih banyak lagi kerumunan yang dianggap itu bukan dinilai sebagai sesuatu pelanggaran, ya. Jadi sementara orang yang kumpul di masjid, orang yang berzikir, orang yang berdoa, ya, terutama yang memang biasa lazim terjadi di kita itu misalnya pada malam pergantian tahun Hijriah, ya, akhirnya apa, sepi, ya, berdampak pasti. Ketika sebuah momentum itu dirubah, ya momennya sudah hilang, ya, momennya sudah hilang, ya. Contoh misalnya ya kalau kita kaitkan dengan hukumnya apa, Einstein, ya, E sama dengan MC kuadrat. Energi dihasilkan dari massa dikali kecepatan cahaya kan. Ketika massa bertumbuhkan dengan satu kecepatan yang dahsyat, maka dia akan melahirkan energi yang dahsyat. Maka disebut dengan apa? Hukum momentum lah, bahasanya begitu. Ya. Kaitannya dengan kenapa Muharram digeser, ya? Itu tadi menghilangkan momentum, menghilangkan syiar, ya. Dan ini ternyata memang pernah terjadi. Makanya kalau kita baca di dalam tafsir Al-Azhar ya Buya Hamka, kemudian tafsirnya Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani, di situ memang sudah dikisahkan asbabun nuzulnya ayat. Jadi orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik Mekah khususnya orang-orang kafir, ya. Jadi mereka ini memang bawaannya mau perang terus. Jadi mereka sengaja menggeser, ya, bulan Muharram ditukar ke bulan Safar. Mereka tahu kalau bulan-bulan haram itu, ya, itu di At-Taubah 36-nya, ya, bahwa Allah menciptakan tahun itu 12 bulan, Allah pilih 4 bulan, ya, termasuk yang disebut Arba'atul Hurum, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rajab, ya. Mereka tahu kalau bulan-bulan haram itu nggak boleh perang. Ya, maka perjanjian Hudaybiyah Rasulullah dengan kaum kafir itu terjadi pada bulan Zulqa'dah, pada bulan haram tahun ke-5 Hijriah. Ya. Ada gencatan senjata di situ. Ya. Tahu mereka pada bulan-bulan haram itu tidak boleh perang. Tapi karena nafsu berperangnya orang-orang munafik ini begitu luar biasa, akhirnya dia sambil merekayasa tadi itu. Ya, merekayasa waktu, ya. Padahal bagi Allah itu sudah bentuk pelanggaran yang luar biasa, bentuk kekafiran bahkan disebut, karena sudah merubah apa yang menjadi syiar-syiar Allah. Ini kita hati-hati nih, ya. Jadi mungkin bagi sebagian orang kan cuma begitu doang kok. Nah, tidak. Ya sama juga seperti kita misalnya, kenapa kita harus bangga dengan kalender Hijriah, ya? Tidak bangga dengan kalender lain. Cuma nulisin ini doang kok. Ada ulama bahkan yang mengatakan haram hukumnya. Bahkan Lajnah Daimah Saudi Arabia, fatwa Saudi Arabia, haram hukumnya kalau kita bangga dengan kalender orang lain. Kita bikin surat nih misalnya, yang kita tulis adalah kalender tanggalnya orang lain. Itu bisa jatuh jadi haram. Hati-hati. Itu fatwa Lajnah Daimah, ya, Saudi. Ya. Nah, beda halnya kalau kita tulis miladiahnya, kita tulis hijriahnya, ya, kita tidak masuk kategori itu, ya. Nah, yang justru lebih yang seharusnya adalah ya kita harus bangga, ya,
Karena kebanggaan itu ada di dalam agama kita, ya. La izzata illa bil Islam, kata Umar bin Khattab, ya. Bahwa kebanggaan, kehormatan, kemuliaan itu, ya, hanya kita temukan di dalam Islam. Jadi bukan perkara sepele, hanya sekedar menggeser angka, tidak. Jadi ada konsekuensi, ya. Jadi diceritakan itu latar belakangnya di dalam tafsir Al-Azhar dan tafsir Fathul Bari, ya, bahwa orang-orang kafir itu memang ya sukanya maunya perang, makanya dia rekayasa waktu, ya. Tuh, nah ini hati-hati juga dengan kita kondisi sekarang, ya. Banyak orang yang tidak senang kepada Islam, ya, berusaha untuk meredam, berusaha untuk apa? Memadamkan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ini mau orang kafir enggak senang. Orang kafir berkolaborasi dengan orang munafik, berkolaborasi dengan orang ateis. Mana caranya ini supaya bisa meredam kekuatan Islam? Ya. Ya, kita tidak tahu apakah pandemik yang ada sekarang itu sebetulnya adalah pandemik, gitu ya. Pandemik dengan plandemik kan beda. Ya, karena direkayasa, direncanakan kan. Ya. Termasuk salah satu tujuannya itu melemahkan kita, jauh dari masjid, jauh dari majelis ilmu. Lemah, lama-lama kita lemah kalau kita nggak bangkit, sadar dan kita bangkit, ya, bahwa ini juga tidak terlepas dari rekayasa orang-orang yang benci kepada Islam. Nah itu, ya, tapi Allah sudah jamin, ya, mereka berusaha memadamkan cahaya Allah dengan berbagai macam cara. Apakah itu dengan kebijakan, dengan tangan mereka, dengan mulut mereka, dengan sumber daya mereka miliki. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi Allah tetap akan menjaga, ya, Allah tetap akan memelihara cahaya, ya, sekalipun orang-orang kafir itu nggak suka. Itu dalam surat As-Saff di ayat ke-8 masalah, ya. Nah ini penting buat kita, ya. Jadi tidak sesederhana yang kita anggap bahwa cuma pergantian waktu, cuma pergeseran, ya, tidak, ya. Dan sah-sah saja sebetulnya kalau orang mengkait-kaitkan apa yang terjadi sekarang ini dengan surat At-Taubah ayat 36, ya. 36 kaitannya dengan apa, ayat 37, ya. Kalau 36 tadi yang 12 bulan, yang 4 bulan Arba'atul Hurum, ya. Baik, Ibu Bapak rahimakumullah, lantas amaliyah apa? Ini juga penting buat kita, ya. Amaliyah apa yang semestinya kita kerjakan, ya, kita perbanyak, ya, wabil khusus di bulan Muharram ini. Ya, bulan Muharram ini bulan terakhir dari 3 rangkaian Arba'atul Hurum, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kita baru ketemu lagi nanti bulan Haram di bulan Rajab. Ya, setelah kita nunggu berapa? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, 5 bulan. Ya, kita nunggu baru bisa ketemu lagi Arba'atul Hurum berikutnya. Ya, syukur-syukur masih ada umur, ya. Ya, makanya betul-betul kita manfaatkan nih, ya, momen di bulan Muharram nih, ya, sebagai bagian dari Arba'atul Hurum untuk kita perbanyak ibadah, ya. Nah, di situ ada beberapa hadis Rasulullah Muhammad SAW, ya. Yang pertama adalah kaitannya dengan puasa. Nah, ini ada 3 ibadah utama yang sangat dianjurkan. Ini selain daripada ibadah fardu, ya, pada bulan Muharram. Apa itu? Yang pertama ya puasa. Karena sebaik-baik puasa setelah Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Ya. Dalam hal ini ada 2, yaitu Tasyu'a dan Asyura. Ya, Tasyu'a itu hari ke-9 dan Asyura hari ke-10. Ya. Memang baginda Nabi belum sempat melakukan. Jadi ada namanya itu dalam mustalah hadis ada hamiyatur Rasul. Beliau baru berkeinginan tahun depan kita akan puasa tanggal 9 dan 10 untuk menyelisihi orang Yahudi. Ya, karena orang Yahudi tanggal 10-nya mereka lebaran, ya. Nah, untuk menyelisihi kebiasaan Yahudi maka tanggal 9 dan 10 kita akan puasa. Nah, qadarullah beliau wafat sebelum sempat, ya, ketemu dengan bulan Muharram tahun berikutnya. Ya, jadi setelah Haji Wada
ya di Zulhijjah, masuk Muharram, Safar, Rabiul Awal, 3 bulan setelahnya beliau wafat, nggak ketemu lagi bulan Muharram tahun depan ya. Tetapi ini sudah menjadi dasar hukum ya. Jadi hamiyatul Rasul itu keinginan Rasulullah, jumhur ulama sepakat itu sudah jadi dasar hukum untuk kita lakukan ya. Dan ada ulama yang mengatakan kalau tanggal 9 tidak bisa, kita bisa lakukan tanggal 10 dan tanggal 11. Puasa ya. Nah, fadilahnya apa? Wah, fadilahnya luar biasa. Ya. Banyak sekali keutamaan-keutamaan daripada bulan Muharram ini ya. Khusus untuk puasa, dia akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ya. Jadi kalau 9-10, 9-nya nggak sanggup, ya 10-11. Kalau 11-nya juga nggak bisa, 10 aja dah nggak apa-apa. Yang penting niat kita bahwa kita menyelisih orang Yahudi. Ya, karena memang yang disebutkan Asyura itu adalah 10-nya, hari ke-10-nya di bulan Muharram. Ya. Jadi jangan kita identikan bulan Muharram itu dengan bulan keramat gitu ya. Nggak boleh ngadain nikahan, nanti rezekinya seret katanya. Bulan horor lagi ya. Mungkin masih ada anggapan kita, masyarakat kita ya, bahwa Muharram itu bulan horor, malam satu suro, ada filmnya dulu ya, film horor malam satu suro ya. Jadi pokoknya berbau-bau klinik, mandiin jimat ya kan, ngarak jimat. Bahkan mohon maaf, ada satu daerah itu yang kerbaunya dianggap keramat, kotorannya jadi rebutan. Karena apa? Ngalap berkah. Ya, kalau kerbaunya dipanggil kiai. Ya, itu terjadi pada bulan Muharram itu. Ya, mandiin jimat, ngarak jimat, ya, terus apalagi? Ya, larung sesaji, ruat bumi. Nah, ini masih ada masyarakat kita nih, Masya Allah. Ya. Sisa-sisa peninggalan animisme, dinamisme atau apalah, ya. Nah, agamanya mungkin ya kita tahu agamanya Islam, tapi ya mohon maaf masih ada tradisi-tradisi seperti itu. Nah, inilah yang boleh jadi tradisi-tradisi yang dianggap bid'ah. Ya. Jadi larung sesaji, ruat bumi, mandiin jimat, ngarak jimat dan sebagainya ya. Yang tentu saja itu di luar tuntunan ajaran agama kita. Jadi yang dianjurkan itu puasa ya. 9-10 atau 10-11 ya, atau minimal sekali 10 Muharramnya ya. Kemudian yang kedua, yang amalan yang sangat dianjurkan adalah dengan memperbanyak sedekah. Ini bulan Muharram, memperbanyak sedekah. Ya, termasuk di dalamnya adalah kepala keluarga sedekah suami kepada istri, ya, menambah uang nafkahnya gitu. Kalau ulama, jumhur ulama sepakat. Ya, di antara yang dianjurkan itu adalah ada 12 malah ya. Kalau ini pada masyarakat pendapat dari ada seorang syekh di situ. Syekh 12 amalan ya, Syekh Abdul Hamid ya. Dan jumhur ulama menyepakati ini 12 amalan yang sangat dianjurkan. Ya, jadi tadi puasa sudah. Kemudian perbanyak sholat, dalamnya adalah sholat sunnah, ya. Ya, tapi juga hati-hati. Ada ya orang yang ngadain sholatnya sholat Asyura katanya. Doanya doa khusus Asyura. Ya, puasanya puasa khusus Asyura. Jadi dikhususkan. Jadi niatnya aja udah beda gitu. Ya. Nah, ini yang kita khawatir nanti tradisinya jadi ada tradisi penyimpangan, ya. Jadi lebih berafiliasi kepada salah satu sekte Syiah, ya, kelompok Syiah. Nah, ini jadi orang kalau membayangkan Asyura itu, ya kesannya identik dengan ya, kelompok itu, ya. Nah itu tadi puasa khusus Asyura, doa khusus Asyura, sholat khusus Asyura, ya. Karena bagi mereka itu Asyura itu hari duka cita, ya, sampai apa? Mukuli badan, menyakiti badan. Ya, sampai berdarah-darah, ya, atau memukuli dadanya, ya, sambil menyanyikan ya, atau membacakan sesuatu. Ya. Nah, ini yang tentu saja ya, bagi masyarakat kita Muslim di Indonesia, ya, sekalipun ada karena memang kelompok itu ada, gitu ya.
Ya, tetapi bagi kita meyakini bahwa itu bisa masuk kategori hal-hal yang ya, dilarang, ya, dibid'ahkan, ya. Karena Rasulullah tidak mengajarkan, ya, sedih nggak boleh kelewatan, nggak boleh keterlaluan. Kalau sudah sampai sedih menyakiti diri sendiri, gitu ya. Kita bersedih meninggal anggota keluarga, kita bersedih wafatnya cucu Rasulullah Al Husain misalnya di Karbala. Ya, tetapi ekspresi kesedihan itu tidak dengan menyakiti diri sendiri. Ya. Tuh, jadi memang Asyura ini, ya, ada peristiwa-peristiwa penting yang hingga pada akhirnya membuat kita umat Islam terpecah menjadi dua kelompok besar, ya. Kelompok Sunni dan kelompok Syiah. Itu terjadi pada tanggal 10 Oktober tahun 620. Ya, 60 tahun setelah hijrahnya Rasulullah. Ya, jadi ada peristiwa, mungkin bukan perang, ya. Mungkin tepatnya disebutnya pembantaian. Ya, bayangkan 72 orang laki-laki, ya, ditambah wanita dan anak-anak, jadi kurang lebih ada 128 orang berhadapan dengan 4.000 pasukan. Ya, bayangkan. Dan bukan hanya 4.000, 100.000 penduduk Kufah saat itu yang mengkhianati cucu Rasulullah. Ya, jadi kenapa Al Husain beliau mau meninggalkan Mekah menuju Kufah? Ya, karena di Kufah beliau dijanjikan, ya, orang-orang Kufah, penduduk Kufah siap membaiat beliau dan menerima kepemimpinan beliau. Nah, sudah banyak yang memberikan nasihat, nggak usah berangkat ya Husain, ya, tapi beliau tetap berangkat. Ya, namun ternyata apa yang terjadi? Nah, itulah puncaknya di padang Karbala, terjadi pembantaian luar biasa. Dan Rasulullah pernah memimpikannya, gitu. Baginda Nabi menceritakan kisah mimpinya bahwa tubuhnya itu dikerat-kerat atau dikerat. Dikerat itu kalau bahasa kita dimutilasi, ya. Jadi beliau pernah menyampaikan mimpinya bahwa tubuhnya itu dimutilasi, dan beliau tahu bahwa ada salah satu anggota keluarganya akan dibantai. Ya. Jadi mulai dari puncak berawal itu dari pada masa Umar bin Khattab lah, ya. Beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, ya, pandai besi dari Persia, ya, karena merasa dendam, ya, dikalahkannya Persia oleh kaum muslimin. Nah, kemudian terjadi lagi konflik politik pada masa Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan pun dibunuh, ya, oleh orang-orang munafik. Ya. Kemudian dipilihlah Ali bin Abi Thalib. Ya, lagi-lagi Ali bin Abi Thalib pun dibunuh oleh kelompok Khawarij. Ya. Nah, kemudian tampuk kepemimpinan dipegang oleh Al Hasan. Ya. Nah, di sini sudah mulai memanas lagi. Ya, pada satu sisi ada kelompok namanya yang dipimpin oleh keluarga Muawiyah. Ya. Yang dikenal dengan Bani Umayyah, ya, kelompok Muawiyah. Ya, sahabat Rasul juga, ya, cuma yaitu rasa dendamnya atas matinya keluarganya di Badar itu masih ada, gitu. Dendamnya kepada keturunan Rasulullah itu masih ada. Ya, hingga akhirnya apa? Ya, Muawiyah membangun kekuatan di Damaskus. Dia menunjuk anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Nah, disinilah terjadi, ya, konflik politik. Yazid memaksa Al Hasan, ya, waktu masa Al Hasan rela mundur menyerahkan kepada Muawiyah, ya. Dan setelah Muawiyah menyerahkan kepada anaknya Yazid memaksa, ya, Al Husain setelah setelah Al Hasan wafat, ya, Al Husain dipaksa untuk membaiat menyetujui kepemimpinan Yazid. Nah, di sini konflik itu semakin memanas. Penduduk Kufah siap membaiat Al Husain, namun ternyata itu terjadi, ya, karena kelompok Yazid menguasai Kufah, gubernurnya adalah juga gubernur yang zalim saat itu, hingga akhirnya ya terjadilah itu peristiwa pembantaian. Tuh, kalau kita mau runtut rangkaian peristiwanya, ya, konflik politik yang luar biasa, ya. Dan sampai hari ini, ya, ada dua kelompok besar, Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok Syiah, ya. Nah, tuh, ya. Dan bagaimana sikap kita terkait dengan ini, ya?
Jadi ada pelajaran dari Buya Hamka ya. Jadi beliau ketika ditanya seseorang, nah, bagaimana sikap beliau terhadap Syiah ya. Nah, beliau katakan bahwa sikap beliau ya seperti ulama-ulama sebelumnya, siapa? Imam Abu Hanifah, Hasan al-Basri, Umar bin Abdul Aziz ya. Apa itu? Ya, itulah darah-darah yang telah tumpah yang Allah telah membersihkan tanganku ya dari percikannya, maka tidaklah aku suka darah itu melumuri lidah. Artinya apa? Kita jangan sampai lagi mengungkit-ungkit ya, bahkan sampai menjelek-jelekkan ya, memburuk-burukan pihak-pihak yang konflik saat itu. Ya. Ini maksud daripada ucapan itu ya. Karena darah telah tumpah, jangan sampai ini kita ikut kena gitu. Ya. Dan Allah sudah tunjukkan kepada kita orang-orang yang membunuh cucu Rasulullah, anak keturunan Rasulullah, itu nggak usah nunggu balasan di akhirat, di dunia saja sudah dibalas. Ya, itu ada di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir. Juga ada di dalam buku sejarah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Nah, itu banyak sekali dikisahkan orang-orang yang dulu turut menjadi bagian dari yang membantai keluarga Rasulullah, Allah langsung azab di dunia. Ya, termasuk Yazid bin Muawiyah. Ya. Dia pun dibunuh, digulingkan kekuasaannya, terjadi pembunuhan terus-menerus. Ya. Bahkan orang yang sekedar dia apa ya, dia mungkin tidak ikut angkat senjata, tapi dia mengambil barang yang dimiliki oleh rombongan Imam Husain saat itu. Itu pun kena hukum yang dahsyat. Ada satu cerita yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir, dia cuma mengambil apa ya, pewarna kain yang biasa dipakai oleh Al Husain. Dia ambil pewarna kain, apa azab yang ditimpakan orang ini? Dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai matinya. Ya. Bahkan ada yang ya, dia dibakar oleh Allah, sekalipun dia nyebur ke kolam, itu api tetap membakar di dalam kolam. Tuh, azab yang ditimpakan oleh orang yang membantai cucu Rasulullah, keluarga Rasulullah. Nah, kan ada kaitannya dengan kisah sekarang ya. Siapapun yang buat zalim kepada zuriyah Rasulullah, ya, maka nggak usah nunggu nanti di akhirat, di dunia pun Allah akan balas. Ya, hati-hati nih buat orang-orang yang benci kepada zuriyah, ya, kepada keturunan Rasulullah. Nah, itu kaitannya dengan peristiwa Karbala, ya. Nah, bukan berarti apa namanya kita apa namanya ya, nggak peduli, tidak. Kita tetap memberikan kepedulian, memberikan perhatian, menjadi bahan kajian, ya, jadi bahan muhasabah. Ya, jangan sampai kita umat Islam ya bisa diadu domba, dipecah belah ya oleh orang-orang munafik. Ya, makanya orang-orang munafik saat ini lebih bahaya daripada orang munafik zaman dulu. Ya, kalau orang munafik zaman dulu itu nggak kelihatan kalau dia munafik. Ya, kalau orang munafik zaman sekarang terang-terangan. Iya. Iya. Nah, itu bahayanya. Ya, jadi orang munafik zaman sekarang lebih bahaya. Kenapa? Dia nggak lagi ngumpet-ngumpet, dia lagi sembunyi-sembunyi, ya, tapi dia terang-terangan menunjukkan ya kemunafikannya. Ya. Baik, ya, itu satu peristiwa penting juga yang tidak boleh kita lupakan. Ya, di samping tentu kita banyak apa namanya muhasabah, merenung, ya, jangan sampai apa yang pernah terjadi pada masa kelam kita dulu terjadi lagi di zaman sekarang. Ya, karena itu yang kita khawatirkan, apa yang terjadi di Irak, apa yang terjadi di Suriah, apa yang terjadi di Palestina, itu kan tidak lepas dari dua kelompok besar ini. Ya, konflik yang melibatkan dua kelompok besar ini, Sunni Syiah di Syria, ya, Suriah, kemudian di Lebanon, ya, terus yang terjadi di Irak, ya, di apa namanya kampungnya Saddam Hussein dulu. Ya, isu yang mencuat itu ya pertentangan itu diantaranya. Ya. Baik, nah, itu udah ada filmnya ya, saya belum lihat filmnya itu ya tentang Karbala. Saya nggak tahu versinya versi yang mana ya, karena bisa saja apa yang ditampilkan itu ya tidak lepas daripada ya campur tangan lah, ya, rekayasa atau intrik-intrik orang yang ya mungkin punya kepentingan tertentu. Ya. Wallahu a'lam ya. Nah, kembali kepada amalan tadi ya. Jadi yang apa namanya
yang 12 amalan itu ya. Jadi yang pertama adalah puasa yang dianjurkan, kemudian banyak sholat sunnah, silaturahim ke tempat orang-orang alim. Nah, siapa nih misalnya kita mau datangi ya, guru-guru kita dulu mungkin ya, waktu SD, SMP, SMA kalau masih hidup ya, silaturahim ke guru-guru yang mengajarkan agama kita ya. Terus menjenguk orang sakit. Sekarang kan susah ya kita jenguk orang sakit. Ya, ada anggota keluarga kerabat masuk rumah sakit dirawat, nggak boleh dijenguk. Ya, prosedurnya susah, harus antigen, apa lagi, di swab kah, ya, vaksin sekarang mana-mana akses harus pakai ya kartu vaksin. Ya, nggak tahu kalau masuk rumah sakit. Ya, kalau masuk mall, masuk rumah makan, restoran harus menunjukkan kartu vaksin. Ya. Nah, jadi ribet, ruang gerak kita bisa terbatas nanti. Ya, tapi kita bisa minimal kalau kita mendengar ada anggota keluarga kita, kerabat kita yang sakit, ya kita doakan. Ya, secara khusus sebut namanya, doakan secara khusus. Ya. Kemudian bercela. Nah ini bercela itu ternyata bukan hanya untuk perempuan. Ya, laki-laki juga boleh bercela. Ya. Bahkan Rasulullah menyebutkan bercela itu ada efek positif terhadap mata, kesehatan mata. Ya. Kalau kawan-kawan dari satu kelompok jamaah tertentu itu mereka laki-laki biasa bercela. Ya, mereka kumpul di masjid, kemudian keluar berdakwah, keliling dari rumah ke rumah mengajak sholat. Itu banyak yang pakai celah. Ya, teman-teman dari jamaah tabligh. Ya. Bercela pakai apa sih? Sifat. Di bawah mata, ya. Oh, gitu. Ya, kalau kita bilang apa sifat ya Bu ya? Sifat, Sifat ya. Iya. Saya nggak tahu itu zatnya itu apa hanya dari tanah Arab atau ada dari negara lain, saya nggak tahu. Apa itu Bu bahannya hitamnya itu? Khawatirnya ada campuran. Kalau yang sahabat Nabi waktu zaman Nabi ya, itu benar-benar murni. Belum ada campuran ya? Nah, iya kalau sekarang kan banyak campuran. Apalagi zat kimia ya. Nah, itu dia. Iya. Ya bisa jadi ya, karena seiring dengan perkembangan zaman ya bisa saja ada campuran ini itu dan sebagainya ya. Celak namanya. Kemudian mengusap kepala anak yatim ya, ini juga dianjurkan ya. Tentu saja kita sedekah ya kepada mereka, kepada anak yatim, apakah kita kasih perlengkapan sekolahnya ya, atau kasih ya kebutuhan hidupnya lah ya. Kemudian membahagiakan keluarga, nah itu diantaranya itu ya, makan minumnya terjamin ya, keluarga kita ya semakin hari semakin baik pelayanan ya, dalam keluarga ya. Kemudian potong kuku, jadi bukan hanya menjelang Jumat ya, tapi di bulan Muharram nih, bulan haram ini juga kita perbanyak nih ya, kita bersihkan lah intinya kita ya. Kemudian mandi ya, sebagaimana kita mau mandi berangkat sholat Jumat atau berangkat sholat Id ya. Kemudian baca surat, nah perbanyak surat Al-Ikhlas ya, kalau sanggup 1000 kali baca ya. Pada sholat kalau sanggupnya 3 kali ya baca 3 kali ya. Ada hadis mengatakan bahwa satu surat Al-Ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran. 3 kali berarti 1 kali khatam, wallahu a'lam ya. Nah, itu surat Al-Ikhlas. Kalau kita baca 10 kali pada sholat, kita rutinkan, Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga. Tuh, jadi dengan surat Al-Ikhlas kita bisa bikin rumah. Ya, masya Allah. Ya, rumahnya nggak main-main, rumah di surga. Ya, 10 kali tapi syaratnya, bukan 3 kali. Ya. Nah, 10 kali kita baca surat Al-Ikhlas. Nah, gimana kalau kita baca 1000 kali? Ya, tentu fadilahnya lebih banyak. Ya, kalau 1 kali saja itu sepertiga dari Al-Quran. Ya, makanya kan dulu ada sahabat ya, kalau sholat dia baca surat Al-Ikhlas terus, baca Fatihah Al-Ikhlas, Fatihah Al-Ikhlas. Ya, sampai-sampai dia bilang, ya Rasulullah, kok orang ini aneh dianggapnya. Ya, kenapa? Seolah-olah Quran itu cuma Al-Ikhlas saja. Ya, padahal maksudnya bukan itu. Ya, ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu baca surat Al-Ikhlas? Ya Rasulullah, saya mencintai Al-Ikhlas.
karena cintanya kepada surat Al-Ikhlas, ya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amalan kecil tapi kalau continue fadilahnya luar biasa. Dan ini kan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kecil, sedikit, tapi dia continue. Nah, sekarang kita tanya pada diri kita nih, apa amalan rutin kita? Ya, yang kita berusaha untuk kita tidak tinggalkan. Zikir pagi petang, ya kadang-kadang kita lewat, ya kan? Nah, minimal itu tadi, ada bacaan, ada zikir yang kita usahakan pokoknya jangan sampai lupa. Ya. Apakah itu sholawat kepada Rasulullah, ya, ataukah kita baca tadi surat Al-Ikhlas, ya, atau menjaga wudhu sebagaimana Rasulullah menjaga wudhu. Intinya apa? Istiqomah aja, sedikit kecil istiqomah. Ya, itu amalan yang lebih dicintai daripada banyak nggak pernah lagi, ya kan? Banyak orang memandang gitu, ya, sekali tapi kemudian tidak pernah lagi, ya. Nah, nih, ya, jadi amalan-amalan yang kita bisa lakukan, ya, pada bulan-bulan haram. Dan ini jumhur ulama ya sepakat kaitannya dengan amalan-amalan tersebut, ya. Baik. Peristiwa hijrah sudah saya sampaikan tadi, sudah saya singgung, ya, terjadi pada bulan Syawal, ya. Dan bicara Muharram, ya, tidak lepas daripada peristiwa hijrah. Prosesnya bagaimana ya kita bisa lihat di situ, ya. Rasulullah melakukan persiapan-persiapan yang matang. Kalau kita boleh bertanya-tanya, ya, kenapa sih hijrahnya Rasulullah nggak seperti Isra Mi'raj aja itu, langsung nyampe, ya. Ya, padahal Rasulullah dari bumi menembus langit ketujuh aja dalam sekejap. Ini dari Mekah, ya, ke Madinah yang jaraknya itu 370 km harus ditempuh dengan 13 hari perjalanan. Beliau 3 hari sembunyi di Gua Thur, 10 hari dari perbatasan Makkah menuju Madinah. Ya, itu pun guide-nya orang kafir lagi. Ya, kenapa itu? Ada apa sebenarnya? Ya, nah disinilah banyak kalau orang dari manajemen itu mengkaitkan dengan proses manajemen. Jadi manajemen hijrah dikorelasikan atau dihubungkan dengan proses manajemen secara umum. Ya, perlu adanya apa? Perencanaan, planning. Ya, gimana rencananya yang bagus? Siapa pihak-pihak yang dilibatkan? Siapa yang bertugas nanti menggantikan Rasulullah di tempat tidur? Siapa yang mengantarkan makanan ketika Rasulullah dan Abu Bakar di dalam Gua Thur? Siapa yang harus menjadi guide-nya? Ya, ketika masuk Madinah, daerah mana dulu yang disinggahi? Itu semuanya ada planningnya. Ya. Kemudian apa? Setelah planning, organizing, mengorganisasikan orang-orang. Ya. Ada orang yang siap berkorban. Ya, taruhannya kan nyawa itu ketika Ali bin Abi Thalib menggantikan tempat tidurnya, tidur di tempatnya Rasulullah. Ya, taruhannya nyawa. Ya, kalau orang para algojo nih yang dijanjikan 100 ekor unta nggak buka lagi selimut langsung tusuk, wah risikonya besar, ya. Ya. Tapi setelah mereka singkap ternyata Ali bin Abi Thalib, ya mereka nggak jadi kan, ya, karena sayembaranya sudah tersebar jauh dan hadiahnya luar biasa, 100 ekor unta. Siapa yang berhasil membunuh ya Rasulullah. Tuh. Jadi apa namanya? Planning, organizing, mengorganisasikan semua pihak-pihak terkait. Nah, kemudian actuating menggerakkan orang-orang. Ya. Iparnya Rasulullah, adanya Asma mengembalakan kambing, ya, di sekitar Gua Thur. Nah, Asma bertugas mengantarkan susu, mengantarkan makanan kepada Rasulullah dan ayahnya ketika bersembunyi di Gua Thur, ya. Jadi ada proses di situ, ya. Sampai melakukan perjalanan yang panjang, ya 10 hari, ya. Masuk Kuba, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau membangun masjid di Kuba. Ya, baru kemudian masuk ke kota Madinah. Ya, jadi apa namanya? Rentetan peristiwa ini tentu bukan minim makna, minim nilai, ya. Tapi dia penuh dengan
makna, penuh dengan nilai-nilai yang kita bisa ambil pelajaran. Ya. Nah, di situ ada saya sebutkan beberapa ya pelajaran penting ya, daripada peristiwa hijrah. Yang pertama adalah jangan pernah ragu kita melakukan satu kebaikan. Ya. Rasulullah yakin hijrah adalah perintah Allah, apapun resikonya. Tahu Rasulullah resikonya mati. Ya, kenapa? Karena disebarkan sayembara. Ya. Bahwa Rasulullah akan hijrah, siapa yang bisa membunuh Rasulullah hadiahnya ini 100 ekor unta. Ya, udah bersiap-siap itu di pintu keluar rumahnya Rasulullah udah berdiri para algojo dengan pedang terhunus. Ya. Nah, walalam ada yang mengkaitkan dengan ketika Rasulullah keluar, beliau hamparkan pasir, bacakan salah satu ayat dari surat Yasin, disebarkan. Nah, mereka nggak lihat Rasulullah keluar. Ya, tentu mudah bagi Allah ya, untuk menyelamatkan ya, kasihnya. Ya. Baik, jadi intinya tidak boleh ragu, ya, ketika kita melakukan satu kebaikan, ya. Kemudian perlunya strategi yang matang, ya, di dalam setiap kita melakukan kegiatan. Ya sama halnya ketika kita masak aja ya di dapur, itu kan ada polanya, ada aturannya. Ya, kita mau bikin nasi goreng misalnya, kita mau rubah-rubah menu bumbunya, komposisinya kan pasti tidak semestinya nanti rasa yang bisa kita dapat, ya. Atau strateginya salah, cara masaknya salah, ya nggak akan jadi, ya. Ya syukur-syukur kalau jadi brownies gitu ya. Brownies itu dulu katanya kue yang di luar rencana, ya, jadi brownies, ya. Atau apalagi itu yang banyak yang di luar rencana tapi ternyata malah kesohor gitu ya, malah nyohor, malah terkenal, ya. Nah, tapi dalam sudut pandang agama kita ya, bahwa setiap kita melakukan satu perbuatan, satu kegiatan, maka diperlukan strategi yang matang, ya. Kemudian setiap apa yang kita rencanakan ada potensi gagal. Ya, kita kan manusia hanya berusaha, Allah sendiri menentukan. Ya. Jadi tidak boleh kita jumawa dengan rencana kita, dengan strategi kita, ya. Boleh jadi di tengah jalan Allah gagalkan untuk kemudian bagaimana kita bangkit dan bisa mendapatkan yang lebih baik. Tuh. Ya, jadi pentingnya kita yakin ya akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sudah ikhtiar, ya. Doa, usaha, apalagi itu? Ikhtiar, tawakal, duit, ya. Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Kemudian hijrah haruslah dilandasi dengan niat yang tulus, niat karena Allah. Makanya hadis pertama di dalam Arba'in An-Nawawi, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram itu hadis tentang niat. Pentingnya meluruskan niat, pentingnya membersihkan niat. Ya. Jadi orang kalau hijrahnya dia karena semata-mata ekonomi, perbaiki ekonomi, ya itu yang dia dapat. Orang yang kalau hijrahnya semata-mata karena dia cari jodoh, ya itu yang dia dapat. Ya kan, Rasulullah tanya ketika orang ikut hijrah, kenapa kamu ikut hijrah? Motivasinya macam-macam, ya. Dan mereka yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, inilah yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya, dan membela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makanya kita lihat orang kalau hijrahnya materi, ya balik lagi. Ya mama banyak public figure udah pakai jilbab, dibongkar lagi jilbabnya. Iya. Ya. Kenapa? Ya karena mungkin takut nanti kalau saya pakai jilbab saya nggak dapat order gitu, nggak dapat job. Ya. Gara-gara jilbab job saya berkurang. Ada yang begitu, ya. Tapi juga ada yang berani, ya. Karena dia yakin kepada Allah. Setelah dia berhijrah, justru Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki yang lebih luas. Ya kembali kepada kita. Ya. Bagaimana motivasi kita ketika kita berhijrah? Ya, makanya jangan salah, ya. Ketika kita sudah mengambil keputusan untuk berhijrah, ya kan memang berhijrah itu dituntut setiap saat. Nah, Quran menyebutnya itu 31 kali, ya, kata hijrah. Nah, dan masing-masing ayat itu punya makna tersendiri kaitannya dengan hijrah. Ya. Jadi punya makna tersendiri, ya. Di situ misalnya ada dalam surat
Mudatsir, ya, surat An-Nisa, ya, surat Al-Muzammil. Nah, Allah tidak kurang 31 kali, dan masing-masing ayat tersebut makna hijrah yang semuanya sebetulnya bisa kita lakukan. Yang pertama, hijrah dalam sudut pandang maknawiyah, makaniah, ya. Secara makna, bahwa hijrah itu ada kalanya kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain, ya, hijrah makaniah, ya. Kemudian hijrah i'tiqadiyah, tekad, ya, ini berkaitan dengan iman, ya. Jadi orang kalau sudah Qul la ilaha illallah summa istaqamu, jaminannya surga. Ya, kenapa? Karena dia sudah meneguhkan pendiriannya, itikadnya. Ya, apapun ujian cobaan yang dihadapi, ya, dia akan komitmen, dia akan konsisten, sekalipun mungkin disalib, dibakar hidup-hidup, dicincang tubuhnya. Qul la ilaha illallah summa istaqamu. Ya, jaminannya surga. Ya. Itikad dia. Kemudian kita berhijrah kaitannya dengan perilaku yang buruk, perilaku yang baik, perkataan buruk, perkataan yang baik. Ya, hijrah sulukiyah, akhlak, ya, perbaiki akhlak. Ya, dan itu kita kan dituntut setiap hari melakukan itu, perbaikan akhlak, ya, hijrah sulukiyah. Kemudian lagi ada hijrah syuuriyah, berkaitan dengan sikap mental. Ini kita khawatir nih, generasi anak muda kita jadi generasi yang cengeng. Ya, kenapa? Ya kayak begini, interaksi dengan guru secara langsung jarang. Iya. Ya. Betul, Pak Ustaz. Di rumah lebih banyak dininabobokan dengan entertain, hal-hal yang have fun, gitu kan? Jadi upaya untuk membangun sikap mental itu, ya, itu nggak ada. Kalau di sekolah mungkin dibentak guru, bagi murid yang yang strong, itu bagi dia itu adalah motivasi buat dia, ya. Tapi kalau di rumah mungkin emaknya sendiri juga sibuk dengan urusannya, bapaknya sibuk dengan urusannya, anaknya nggak terkontrol, bowling, ya, udah biarin aja dah. Akhirnya apa? Ya begitu. Jadi generasi rebahan, generasi rebahan. Iya, betul. Ya. Ini yang kita khawatir, ya. Makanya kita di dunia pendidikan itu kita prihatin lah dengan generasi yang sekarang 2 tahun ini, ya. Ya kan akhirnya banyak yang berubah, tidak ada ujian nasional, ujian skripsi online, ya. Bahkan banyak yang semakin dipermudah, ya. Sehingga banyak meragukan kualitasnya, ya. Karena kondisinya begitu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kayaknya ini penting hijrah syukur, membangun sikap mental tadi. Menjadi fighter, mental petarung lah, bukan mental pecundang, bukan mental cengeng. Ya. Nah, ini Mas Rian nih. Jadi kalau diuji dengan sesuatu, ya hadapi gitu. Ya. Jadi jangan kita gampang melo gitu, ya. gampang galau, gampang melo, ya. Ya, akhirnya begitu. Saya punya mahasiswa udah selesai kuliah, kerja satu pabrik, sebulan dia pindah. Tidak di ini sebulan dia pindah lagi. Ya Allah. Di sini sebulan dia pindah lagi. Kenapa? Rupanya dia nggak tahan mental, dibentak sama bosnya, mangkir. Ya. Jadi ya begitu akhirnya rapuh. Ya, terlalu baper gitu. Kita nggak mungkin hindari lingkungan yang keras, lingkungan sekarang keras. Ya, dulu Jenderal Douglas MacArthur, ya, jenderalnya Amerika yang berpangkalan di Filipina, dia punya anak laki-laki, enak. Ini $1, gimana caranya kamu bisa keliling dunia dan kamu boleh tersenyum nanti di hadapan ayah. Coba bayangkan, anaknya jenderal. Ya, Douglas MacArthur, coba cari nanti Mas Rian biografinya. Jadi dia punya anak laki-laki itu. Dia nggak mau anaknya cengeng. Ini kamu ayah kasih uang $1, gimana caranya kamu bisa keliling dunia dengan uang ini? Mikir sendiri kan itu anak. Ya. Jadi gimana dengan $1 ini dia bisa keliling dunia? Dia apa ini duit? Itulah yang dia putar otak.
ya dia kerja serabutan, dia kumpulkan uang, dia lakukan traveling, ya dia menghadapi kehidupan nyata, apalagi saat itu perang dunia kedua, ya, keras, ya. Tapi sang jenderal bangga dia pada akhirnya dengan anaknya. Ya, kamu boleh tersenyum nanti setelah kamu kembali dari pulang keliling dunia. Oh, gimana cara jenderal mendidik sang anak, ya, terutama anak laki-laki. Mental memang, ya. Bukan mental cengeng. Ya, sekali dibentak, melempem. Ya, itu tadi. Ya, kerja di sini sebulan ya pindah, kerja sini di sebulan. Ya, udah pastilah kita kalau kerja, selama kita bekerja dengan orang dibentak, dimarahin, diomelin itu biasa gitu. Ya. Jadi kalau kita masuk ke dalam hati kita pikirin, stres sendiri. Ya, akhirnya stres. Kembali kepada sikap mental lagi. Ya. Kalau kita di tengah jalan gitu ya, ada preman, kita melempem, ya semakin berani preman. Tapi kalau kita lawan dengan kita bentak dengan nada yang lebih tinggi, ya mungkin boleh jadi akan berbalik. Tuh. Ya, jadi kita hadapi dengan keberanian, dengan ketegasan. Dan itu adalah kita bisa bicara soal syuur ya, sikap mental kita. Ya. Jadi jangan sampai pribadi anak-anak kita ini pribadi yang lemah. Ya. Wal yahsalaji la taraku min qalbihim zurriyatan di'afa, ya, ini ayat 9. Ya, janganlah kamu meninggalkan generasi setelahmu itu generasi yang lemah fisiknya, lemah mentalnya, skill and ability-nya nggak ada, ya, nggak bisa bersaing, nggak bisa survive. Ya, kehidupan kita sekarang nih pasti lebih keras dari kehidupan sebelumnya. Ya, terutama Mas Rian pengalamannya baik ini, ya, kehidupan ke depan akan lebih keras. Ya. Ujian, cobaan itu akan lebih luar biasa. Makanya kita harus bekali diri kita betul-betul. Ya, kita harus mampu survive. Dulu saya hebat-hebatnya Tyrannosaurus, T-Rex, Tyrannosaurus, ya, berbagai macam bentuk naga gitu ya. Toh akhirnya punah kan? Kenapa? Karena mereka nggak mampu survive. Ya, menghadapi dahsyatnya alam, beratnya alam itu mereka nggak mampu survive. Ya, paling yang mampu survive itu apa? Jerapah, dia mampu survive. Beberapa jenis reptil, ya, komodo, buaya, dia mampu survive, sehingga dia bisa bertahan. Ya, jadi ada yang mengatakan jerapah itu kenapa lehernya panjang? Ya, karena proses evolusi dia untuk bisa survive dengan alam. Ya, kalau dia nggak survive dengan alam, dia sudah punah. Ya, jadi ada mengkaitkan gitu, malah saya ingat dulu cerita guru biologi, ya, waktu SMA. Jadi kenapa jerapah lehernya panjang? Ya, karena jerapah itu pengen survive. Dia pengen hidup, makanan dia adalah daun pucuk daun muda, ya. Maka dia nggak akan bisa mungkin meraih makanannya kalau dia nggak berusaha. Gitu. Akhirnya apa? Dari situlah proses evolusi terjadi, gitu. Ya, dari yang awalnya lehernya pendek menjadi panjang. Ya, wallahualam, ya. Ya, tapi kita bisa belajar dari situ, ya, bahwa memang siapapun yang tidak mampu survive, dia akan siap tergilas. Hijrah, ya. Apalagi Allah sudah berikan resep sukses itu apa? Iman, hijrah, jihad. Ya, atau ayat 20. Ya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad. Inilah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah apa? Ulaika humul faizun, orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses. Ya, jadi beriman saja nggak cukup. Ya, kita ngaku beriman saja, melakukan amal-amal ritual yang untuk meningkatkan keimanan kita itu nggak cukup. Harus dibarengi dengan apa? Ya, kita harus hijrah, lakukan perubahan. Ya, Al-Ra'd ayat 11 itu sering dijadikan sebagai dalil ayat tentang hijrah. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah nasib seseorang, nasib satu kaum kalau orang itu enggak merubah dirinya sendiri. Ya. Kita enggak akan, orang tua kita pun mungkin enggak akan bisa merubah diri kita. Kecuali kita. Saya mau jadi apa? Saya akan bagaimana? Saya akan seperti apa? Oh, ya, mudah-mudahan nih. Kita yang bisa merubah diri kita. Ya, karena dalilnya itu jelas, ya, Allah tidak akan merubah seseorang, Allah tidak akan merubah sesuatu kaum kecuali
orang atau kaum itu sendiri yang mau merubah dirinya. Nah itu kaitannya dengan hijrah, ya. Nah, tentu hijrah yang dimaksud di sini ada semua aspek, ya, itikadiyahnya masuk, syuuriyahnya masuk, sulukiyahnya masuk, ya. Juga hijrah fikriyah, pola pikir. Ya, modal semangat saja nggak cukup, ya. Jadi kita harus bekali diri kita ini dengan ilmu. Ya, kita bangga misalnya di situasi kondisi kayak gini, orang-orang berjasa itu justru dari kalangan ya, kita umat Islam. Pfizer saja itu, ya, salah satu pentolannya itu adalah 2 orang Muslim yang tinggal di Jerman. Ya, ternyata warga Muslim, keturunan Turki. Ya, Pfizer ya punya andil besar di situ, ya. Ya, bahkan kita tahu sejarah Islam, ya, Ibnu Rus, Ibnu Sina, Al-Kindi, ya. Kemudian Ibnu Battuta, ya, Al-Farabi. Nah, ini semua adalah orang-orang Islam yang punya jasa besar terhadap perkembangan ya, sains, ya, ilmu dan sains. Ya. Jadi itu, ya, implementasi hijrah dalam konteks yang lebih luas, ya. Jadi bukan sekedar hijrah berpindah tempat, ya, tetapi juga tadi terkait dengan keimanan kita, sikap mental kita, ya, pola pikir kita, pola tingkah kita, ya, sulukiyahnya. Ya. Baik, itulah poin-poin penting yang saya kira jadi bahan muhasabah kita, ya. Karena seiring dengan pergantian tahun ini juga tidak ada salahnya kalau kita banyak muhasabah, ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ya. Ini ada yang mengatakan ucapannya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya. Jadi banyak-banyaklah kalian menghisap diri kalian sendiri, ya, sebelum kalian nanti dihisap oleh Allah. Ya, kita tahu hisapnya Allah itu kayak apa. Ya, ada cerita seorang pencari kayu. Dia pengen kaya, ya. Dia dengar ada orang kaya buat sayembara. Siapa yang sanggup menemani saya di dalam kubur setelah saya mati selama 40 hari, dia akan mendapatkan 100 keping uang dinar emas, ya. Wow, termotivasi nih si pencari kayu. Ya, akhirnya apa? Orang kaya itu meninggal, dibuatkanlah kuburan khusus. Ya, sang keluarga orang kaya ini dia tahu apa yang diucapkan ayahnya, maka dia coba, ya, ingin memenuhi wasiat sang ayah. Ya. Maka tidak ada orang yang berani menawarkan diri menemani orang kaya udah mati ini di dalam kubur. Siapa menemani mayat dalam kubur, ya? Tapi ini si tukang kayu tadi dia memberanikan dirinya, dia daftar. Ya. Sehari, 2 hari dia masih kuat, masih sanggup. Ya. Tapi apa yang terjadi dengan dirinya? Di dalam kubur kisahnya ini yang ditanyain bukan si mayat, yang dampingin mayat. Apa yang ditanya? Dari hari pertama sampai hari ke-39 yang dihisap oleh Allah, gimana itu urusan kapakmu itu? Cuma soal kapak doang. Soal kapak diinterogasi sampai 39 hari. Ya. Akhirnya apa? Tinggal 1 hari dia harusnya lulus kan? Karena 40 hari nemani di dalam kubur. Ya, tinggal 1 hari saya nyerah. Ya. Ditanya oleh keluarganya, kenapa kamu tinggal 1 hari kamu nggak mau, kamu nyerah? Ya, ibaratnya apa? Kalau dalam dulu uji nyali, uji nyali, ibaratkan bendera putih, ya. Dia bilang, kalau soal kapak saja yang aku punya buat cari kayu, hisapnya kayak gitu, ya. Jadi malaikat setiap kali datang itu nanya tentang kapak. Bagaimana mungkin nanti kalau aku pegang uang 100 dinar? Apa yang aku katakan di hadapan Allah? Coba, Masya Allah. Dan memang begitu. Hisab Allah itu detail. Sumalatus alunna yauma izin anin naim. Kemudian nanti kami akan tanya, kami akan persoalkan. Kata Allah dalam surat At-Takasur ayat terakhir, ya. Sumalatus alunna yauma izin, pada hari kiamat nanti anin naim, apa-apa yang sudah aku berikan kepada dia.
Apapun nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu ditanya gitu. Ya sampai-sampai Rasulullah kasih gambaran lagi panas terik ya, kita mampir di bawah pohon. Kita berteduh sebentar, kita jalan lagi, ditanya orang itu. Kenapa kamu singgah di bawah pohon? Untuk apa kamu singgah di bawah pohon? Ya, kenapa kamu singgah di bawah pohon itu? Apa efeknya? Semua diinterogasi itu kayak apa gitu. Ya, apalagi soal harta. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, sahabat Abdurrahman bin Auf nanti masuk surganya dengan merangkak. Tuh, bayangkan. Kenapa? Saking lamanya hisab atas hartanya. Karena banyaknya hartanya. Pengen miskin gak jadi miskin. Ya, Abdurrahman bin Auf. Ya. Itu beliau gunakan di jalan Allah hartanya. Ya, sebenarnya suatu ketika itu beliau mengirimkan kafilah dari masuk kota Madinah. Ya, sampai-sampai itu perjalanan menuju kota Madinah itu kayak dihantam badai. Ya, karena banyaknya rombongan kafilah Abdurrahman bin Auf yang bawa barang dagangan, makanan. Dan itu beliau serahkan kepada seluruh penduduk Madinah. Kayaknya Abdurrahman bin Auf. Kadang setelah wafat pun ya warisannya terutama untuk para veteran perang Badar pun beliau berikan. Sampai-sampai Utsman yang udah kaya, Utsman udah kaya. Ya. Siapapun tahu Utsman bin Affan itu orang kaya. Tapi Utsman bin Affan masih minta. Ya, minta bagian kepada Abdurrahman bin Auf. Ya, orang nanya, orang protes, "Utsman, kau orang kaya, kenapa kamu masih minta? Enggak malu kamu?" Apa kata Utsman bin Affan? Hartanya Abdurrahman bin Auf berkah. Dengan alasan itulah beliau sebagai veteran perang Badar merasa berhak dapat santunan. Ya, berapa? 100 dinar kalau nggak salah masing-masing para veteran. Luar biasa, 1 dinar kalau sekarang, kalau 1 keping emas saja berapa tuh? Kalau dinar emas ya, 4.250.000 lah. Ya, kalau 100, ya berapa tuh? Berapa miliar itu? Ya. Tuh hartanya Abdurrahman bin Auf. Ya. Tapi Aisyah bilang masuk surganya merangkak. Itu disedekahkan, itu digunakan untuk jihad fisabilillah. Nah, gimana kalau orang kikir? Ya, sayang hartanya, dia nggak mau bagi hartanya. Ya, nah, itu nanti mobilnya dikalungkan, tanahnya dikalungkan, sawahnya dikalungkan, kebunnya dikalungkan di lehernya. Gimana? Iya, berat. Ya, kalau soal harta kan dari mana, untuk apa kan? Itu intinya sumalatus aluna yauma izin anin. Ya bukan berarti kita nggak boleh kaya. Ya sahabat-sahabat Rasulullah banyak yang kaya. Ya Rasulullah sendiri kan orang kaya. Ya Khadijah sendiri kaya. Ya Abdurrahman bin Auf kaya. Tapi bagaimana mengelola kekayaan itu? Gitu. Ya, masalahnya di situ. Ya Hasan, ya cucunya Rasulullah itu suka sekali pakai pakaian bagus. Pakai jubah kebesaran, pakaian bagus, harum-haruman. Sampai orang kafir bilang, "Ya Hasan, bukankah kakekmu bilang di dunia ini adalah neraka bagimu dan surga bagi kami?" Gitu. Ini orang kafir bilang. Apa kata Hasan? Orang kafir, kamu tahu? Yang saya pakai ini belum apa-apa dengan yang saya dapat di surga nanti. Jawaban beliau begitu aja. Ya. Jadi orang kafir menilainya beliau itu menampakkan kesombongan dengan pakaian yang bagus-bagus juga. Padahal tidak, justru beliau katakan, orang kafir, apa yang saya pakai ini ada apa-apanya ya dengan apa yang saya dapat nanti di surga. Ya. Cucunya Rasulullah Hasan dan Al-Husain kan ya di antara para penghulu pemuda surga. Baik. Nah itulah ya rentetan peristiwa yang juga ya mudah-mudahan jadi pelajaran ya hikmah buat kita ya, sehingga bagaimana kita menyikapi bulan Muharram, mengisi bulan Muharram ini dengan sebaik-baiknya, dan kita tetap minta supaya bisa nanti ketemu dengan bulan haram berikutnya di bulan Rajab ya. Ya kenapa? Ya karena keistimewaannya amal-amal soleh dilipat gandakan ya, tapi yang kita takut adalah perbuatan dosa, perbuatan maksiat juga dosanya dilipat gandakan. Jadi kita takut. Ya, makanya kita jaga betul, jangan sampai kita lalai, ya, jangan sampai kita lengah. Hijrah setiap saat, ya, hijrah every time, ya.
hijrah dalam semua tindak tanduk kita, dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan kita. Ya, jadi bukan saja hijrah dalam satu sisi, ya. Itu ada akronimnya, hijrah itu hidup itu pilihan, ini lebih baik dari masa lalu, keinginan kita kan. Jangan pernah berhenti berusaha, ya. Itulah hakikat hidup, dinamika hidup. Kemudian, ya, bagaimana kita meratapi masa depan? Yang meratapi masa depan artinya jangan sampai kita di masa depan itu jadi susah, jadi sengsara, dunia maupun akhirat. Makanya yang kita minta, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta minimal ba'da sholat jangan sekali, 3 kali. Ya, karena Rasulullah menyebutkan itu yang didoakan oleh surga dan neraka itu kalau kita baca doa itu 3 kali. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita baca 3 kali dalam setiap doa kita, itu neraka berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai dia masuk ya ke tempatku. Ya. 3 kali syaratnya. Surga berdoa juga buat kita, ya Allah masukkanlah dia ke tempatku. Tuh, surga dan neraka mendoakan manakala kita doa. Al-Baqarah 261 ya, 201 ya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 3 kali setiap kali kita doa. Pada sholat ya kita tutup dengan doa itu 3 kali. Ini yang bisa kita amalkan. Ya, doa. Dalam doa juga buat kita adalah kekuatan. Ya. Nah, kalau hal-hal yang bid'ah ini memang masih banyak perbedaan pendapat. Ya. Gimana hukumnya doa awal tahun, doa akhir tahun? Ada yang mengatakan bid'ah, ada. Ya. Tapi juga ada ulama yang berdalil. Kenapa? Apakah ada larangan khusus doa di awal tahun dan akhir tahun? Oh, juga tidak ada. Makanya bagi mereka yang mengamalkan, ya, itu dalilnya. Ya. Dan juga dalil umumnya apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, niscaya aku akan kabulkan. Itu jadi hujah, jadi dalil. Ya, di dalam Al-Baqarah juga wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada yang Muhammad orang bertanya kepadamu tentang aku, bilang aku ini dekat. Ya, kalau dia berdoa kepadaku, aku akan kasih, aku akan kabulkan doanya. Tuh, jadi bagi mereka yang mengamalkan doa awal tahun dan akhir tahun, ya itu dalilnya. Ya. Jadi tidak ada dalil khusus yang melarang, ya. Nah, tapi ya kita hargai kalau ada pendapat yang mengatakan, oh itu doa. Ya memang kan Rasulullah dulu nggak ngajarin, ya, doa awal tahun dan akhir tahun, ya. Kemudian apa lagi, ya? Yang kita takutkan kalau ada unsur-unsur ajaran lain, ya, yang berbau-bau klinik tadi itu, ya kaitannya dengan ritual-ritual, ya. Kalau apa namanya? Di Sumatera Barat itu ada tradisi mengarak tabut, ya, tabot, ya, itu jadi ajang apa namanya? Kalau dulu katanya sebelum pandemi menyerap devisa, jadi objek wisata, ya, dan itu ada kaitannya dengan peristiwa Karbala di tradisi orang Syiah, ya, wallahualam, ya, nah, peristiwa tabot itu, ya, kemudian ya larung sesaji, ya tadi itu yang sudah saya singgung, ngarak jimat, ya, bahkan sampai pada hal-hal yang apa namanya di luar nalar gitu, ya, menjadikan kotoran hewan sebagai berkah dan sebagainya. Nah, ini tentu kita hati-hati, ya, terhadap hal-hal yang seperti ini, ya, karena tidak jarang tradisi-tradisi nenek moyang, animisme, dinamisme itu juga banyak orang yang apa namanya belum mampu meninggalkan 100%, gitu. Jadi ada kebiasaan atau tradisi seperti itu yang dilakukan, ya. Kemudian yaitu tadi sholat khusus, doa khusus, puasa khusus di Asyura, ya. Kalau kita niatnya mau puasa Muharram ya dianjurkan, ya, buang puasa nih tanggal 1 sampai tanggal 10, atau memperbanyak puasa pada bulan Muharram dibolehkan, ya. Karena apa? Ya, puasa yang termasuk dianjurkan itu adalah memperbanyak puasa pada bulan-bulan haram. Yang tidak boleh itu kalau kita mengkhususkan
kok saya hanya puasa aja di bulan Asyura saja supaya saya bisa begini. Ya saya dapat ini, ya, saya doa khusus saja di bulan di hari Asyura saja. Nah, itu kalau sudah niat. Sama halnya seperti kita membuat hukum baru, ya. Jadi membuat hukum baru padahal itu tidak tidak dianjurkan, ya. Ya intinya buat kita ya bahwa perbedaan penyikapan terhadap apa yang terjadi pada masyarakat kita di bulan Asyura ini itu pasti ada, ya. Cuma kembali kepada kita, ya, tinggal bagaimana kita mampu memfilternya, ya, mampu memilahnya, ya. Ya, karena kita khawatir gitu tadi, ya, ada tradisi-tradisi yang boleh jadi bisa merusak kita. Ya. Baik, ya saya kira itu ya poin-poin penting yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, terkait dengan Muharram, amal-amal apa ya yang kita perbanyak, kemudian hal-hal apa saja yang mesti kita hindari, termasuk peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bulan Muharram, ya. Dan Muharram dikaitkan dengan hijrah, ya. Dan ini berlaku bukan hanya di awal tahun, sepanjang hidup kita. Ya, orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, ya, al-hijratu ma nahallahu anhu. Jadi orang yang berhijrah itu orang yang menjaga dirinya daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah, ya, maka dia berhijrah. Ya, dalam satu riwayat lagi, orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang zakat, maka Rasulullah menyebutnya bahwa orang ini termasuk kategori orang yang hijrah. Ya, karena sholat saja itu sudah berbeda kan antara kita dengan orang kafir, ya, sholat. Ya, jadi orang kafir, orang yang nggak sholat, ya dia berarti belum hijrah, ya, masih berada di dalam kekafiran, kan gitu. Baik, ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaat. Yang selanjutnya silakan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, ya, monggo terkait dengan apa yang kita bahas. Ya, jadi importance of Muharram. Jadi Muharram itu penting. Muharram itu bulan yang penting, ya, maksudnya itu. Kenapa penting? Nah, itu tadi, ya, uraian saya mulai dari peristiwanya, ya, nilai-nilainya, ya, termasuk juga kedudukan istimewa yang melekat pada bulan Muharram itu sebagai arba'atun hurum, ya, karena Allah sendiri yang mengistimewakan syahrullah, ya, jadi Allah menyebutnya Muharram ini adalah syahr, Rasulullah menyebutnya syahrullah, ya, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya, monggo. Pak Ustadz. Iya, monggo Ibu, silakan. Ini melenceng dari tema, ya. Karena ada pertanyaan juga mengenai bulan haji yang lalu. Iya, iya. Jadi kan gini, kita mampu. Kita tahu apa yang kita keluarkan tiap hari, mungkin sekian puluh ribu atau ratus ribu untuk belanja dan lain-lain. Kalau kita tidak berkurban, itu hukumnya apa? Karena banyak, ya, mungkin kita bisa melakukan lebih daripada itu, tapi ketika kita berkurban itu berat banget. Sedangkan saya dapat kisah secara pribadi, ya, dari kakak saya sendiri. Ya, beliau bukan orang yang mampu, dia hari-harinya yang hanya pedagang, dan kakak ipar saya itu seorang security lah, yang gaji nggak seberapa. Tapi kakak saya ini berusaha tiap hari beliau menabung, walaupun berkorban memang nggak banyak, ya, hanya mampu dapat kambing 1 ekor. Dan ketika beliau melunasi kekurangan kurbannya itu dari recehan-recehan yang beliau celengin, ya, itu Masya Allah banget. Ada satu diskusi saya sama beliau, ya, kita hidup buat apa sih kalau nggak kita persembahkan buat Allah yang terbaik. Dan sebagian rezeki kita ada haknya Allah di situ. Kalau memang kita masih bisa berusaha, kenapa enggak? Sedangkan kita yang mampu, kenapa menunda-nunda urusan kita kepada Allah? Nah, itulah
Pak Ustadz. Kadang kita nih memang suka terbawa hawa nafsu ya, mengutamakan dunia untuk kepentingan Allah dikesampingkan, seperti itu. Subhanallah. Terus yang kedua Pak Ustadz, mengenai kematian, ya kan? Mengenai kematian. Kurang lebih sekitar 7 bulan 8 bulan belakangan ini kita nih sekeluarga diberikan nikmat yang luar biasa. Silih berganti keluarga kita ini dipanggil oleh Allah. Ada yang selisih 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, ada yang selisih 2 hari. Subhanallah. Sampai yang terakhir kemarin itu subhanallah ya, Mbak Sri ya, Bude Sri itu yang bikin kita tuh down gitu Pak Ustadz. Agak drop gitu, karena memang orang yang paling kita maksudnya terdekat, yang kita menuntut ilmu sama-sama, kadang berdiskusi, khususnya saya pribadi dengan beliau ya, mohon nasihatnya Pak Ustadz untuk itu. Selebihnya ya mohon berikan nasihat, penjelasan yang saya tanyain. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Baik, yang pertama soal mampu dan tidak mampu kaitannya dengan kurban ya. Pernah itu kita bahas standar mampu itu bagaimana sih gitu. Ya. Makanya saya ambil di situ pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Seseorang dikatakan mampu ya adalah ketika dia pada hari 10, 11, 12, 13 ya, Zulhijjah nih hari rayanya dan hari tasyrik, dia sekeluarga masih bisa makan. Itu standarnya Imam Syafi'i ya. Artinya kita udah prepare nih, ini kita sudah masuk bulan haji Zulhijjah ya. Untuk tanggal 10, 11, 12, 13 kita pisahin nih berapa nih dari harta kita, dari tabungan kita. Oke lah, katakanlah kalau satu orang itu misalnya sekali makan 50.000 misalnya, sehari 150.000. Kalau 5 orang anggota keluarga ya itu baru 750.000, masih di bawah ya 1 juta lah kita prepare buat 10, 11, 12, 13. Oh ternyata kita masih punya lebih nih, di tabungan masih sekian juta, deposito masih sekian juta ya, kemudian celengan mungkin ya kalau bilang celengan masih ada ya, kita bisa kira-kira lah berapa duit di celengan itu. Intinya di luar 4 hari tadi kita masih punya banyak pos rupanya. Maka kata Imam Syafi'i, Anda orang mampu. Konsekuensinya bagi orang mampu tapi dia tidak mau korban, ancaman Rasulullah, fala taqrabanna musallana, diusir kita dari tempat sholat, nggak boleh masuk masjid. Tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah, itu konsekuensinya berat. Ya, nggak diakui kita sebagai muslim. Kenapa? Anda muslim dikasih nikmat yang banyak, inna a'tainakal kautsar, fasholili, sholatnya iya, wanharnya mana? Korbannya mana? Ya kan? Padahal setiap kali kita sholat kita baca apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mana nusukinya? Mana nusuknya? Mana korbannya? Dia mufassir menafsirkan kata nusuk itu adalah kurban. Lah, anak gak mau kurban, berarti bohong dong di depan Allah. Nah, apa artinya kalau kita bohong di depan Allah? Yang gak diterima sholat kita. Ya, karena kita di dalam sholat kita melakukan kebohongan kan gitu. Ya, apapun yang bermuatan kebohongan orang nggak respect. Ya, yang dibumbui dengan kedustaan orang nggak respect. Munafik. Kan munafik kita. Salah satu ciri munafik apa? Dusta kan. Suka bohong, ingkar janji. Berat. Jadi intinya adalah standar mampunya tadi jelas ya. Oke lah, banyak ulama memang berbeda pendapat terkait dengan standar mampu ya. Tapi paling tidak kita pakai standar yang paling tinggi lah misalnya. Kalau sehari makan kita 100.000 misalnya, 5 orang baru 500.000
dalam satu hari, misalnya 4 hari baru 2 juta standarnya. Kalau kita mau pakai standar yang lebih tinggi ya. Tapi makan apa kita sekali makan sehari 100 ribu ya, rata-rata kan nggak segitu ya. Nah intinya adalah standarnya jelas ya. Persoalannya itu bukan pada mampu dan tidak mampu sekarang, persoalannya adalah mau dan tidak mau. Nah ini udah beda kalau sudah persoalan mau dan tidak mau. Sama halnya kan Rasul katakan apa? Kullu ummati dakhalal jannah. Ya, setiap umatku nanti masuk surga. Oh, senang kita kan? Iya. Wah, saya umatnya Rasulullah, saya pasti masuk surga. Tapi apa kata Rasulullah? Ya, illa man abah, kecuali orang yang enggak mau. Ada orang yang enggak mau. Gila ya Rasulullah. Siapa orang yang enggak mau? Kok ada ya Rasulullah orang yang enggak mau? Apa kata Rasulullah? Ya, waman atau ani, siapa yang mentaati aku ya dakhala jannah, dia masuk surga. Kitabullah wa sunnatur rasul kan, apa yang ditingkatkan oleh Rasul kita taat, dakhala jannah. Waman asoni faqad aba. Tapi siapa yang enggak mau, siapa yang cuek, siapa yang enggak peduli, siapa yang enggak ikut kepada aku, dialah orang yang enggak mau masuk surga. Pilihannya jelas tuh ya. Dan memang kan tadi hijrah itu haknya apa? Hidup itu pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah sudah anugerahkan kepada kita potensi fujur atau potensi takwa yang dominan pada diri kita. Nah, orang kalau dia mau kurban sekalipun susah, mohon maaf, pemulung, cari rongsokan, recehan tiap hari. Tapi karena dia takwanya lebih besar, ya dia cari gimana caranya supaya saya bisa kurban. Kan ada nenek-nenek daerah mana tuh didatangi pesantren, Ustaz, ini kurban saya. Besoknya didatang lagi, Ustaz, kita tambahin, mbok ya cari kambing sing gede. Luar biasa. Udah mau kurban, tapi dia berikutnya dia masih berpikir, masih sih saya cuma kurban segitu. Ustaz, tolong cari ini saya tambahin, cari kambing lebih gede. Kenapa? Karena dia tahu itu bekal dia. Tuh, jadi persoalannya adalah mau atau tidak mau. Kalau dia mampu dan tidak mau, nah itu tadi. Fala taqrabanna musalla. Sana kamu, jangan masuk masjid. Ya, kamu bukan umat saya. Gimana rasanya? Mungkin kita di dunia nggak berasa, kita nggak ada yang larang masuk masjid. Tapi nanti di padang mahsyar ada telaga Kautsar yang disediakan untuk umatnya Rasulullah. Rasulullah usir, kamu siapa? Sana kamu. Kita udah gak bisa berbuat apa lagi tuh. Ya, diusir oleh Rasulullah dari telaga Kautsar. Gak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Gimana rasanya? Mau lari kemana kita? Ya manusia kan saat itu ketika sudah dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, mereka lari kepada Adam. Ya, wahai Adam, engkau adalah ayah kami, tolong kami. Ya, Nabi Adam, bagaimana saya bisa menolong kamu? Saya sendiri sudah berbuat dosa. Ya, larilah kamu kepada Musa, larilah kamu kepada Isa, larilah kamu kepada Ibrahim. Mereka semua katanya. Kita mau lari kepada Rasulullah, Rasulullah nggak ngakuin kita. Nah, gimana rasanya? Kamu bukan umat saya, sana kamu, minggir. Ya, padahal kalau kita minum telaga Kautsar itu gak akan pernah kehausan selamanya. Masya Allah. Tuh, jawabannya jelas. Bukan soal mampu dan tidak mampu, soal mau atau tidak mau. Kalau kamu gak mau, ya berarti kamu gak mau masuk surga. Itu tadi jelas ya. Kullu ummati dakhalal jannah illa man aba, kecuali orang yang gak mau. Ya sudah, kalau kata Rasulullah, kalau kamu gak mau masuk surga, ya sudah. Tuh, yang pertama ya. Jadi kembali kepada pilihan. Ya, kembali pada pilihan. Yang kedua, ujian, cobaan, itu jelas tuh Al-Baqarah 154 155. Ya, walana berwarnakum bisyai'im minal khauf, rasa takut. Rasa haus. Ya, rasa lapar. Ya, minal khaufi wal ju', ya, rasa takut, rasa haus, rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfus. Apa tuh? Allah cabut kita punya usaha, kita bisnis. Allah cabut kita punya keluarga, anfus, nyawa, anak kita meninggal,
hakle, bule, ponakan meninggal. Itu ujian. Sunatullah. Ya, walana bulwanakum bisyai minal khawfi wal ju' minal amwali wal anfusi was samarat. Perniagaan kita bakaran, pabrik tutup. Ya, kondisi pandemik nih banyak kan usaha-usaha yang belum tikat. Ya, kenapa? Membeli daya beli masyarakat rendah. Ya, mau siapa yang mau beli kalau di kondisinya kayak gini kan gitu. Dan itu kita yakini sebagai ujian Allah. Bagaimana sikap kita? Ya. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sikap kita sudah. Ya udah kita kembalikan, kita pasrahkan kepada Allah. Iya. Secita-citanya kita sama anak kita, kalau saatnya Allah mau ambil, mau cabut nyawanya, kita nggak bisa apa-apa kan? Ya. Kan ada seorang istri, suaminya pergi merantau cari nafkah. Ya. Nah, waktu suaminya pergi ini, dia tinggalkan anaknya masih bayi. Ya. Nah, pulanglah si ayah setelah sekian lama merantau. Ya, malam-malam sang istri yang menyambut kedatangan suami dengan penuh gembira, ya, diberikan pelayanan yang terbaik. Ya. Ini istri nggak ngomong dulu, nggak ngomong kalau anaknya ini udah meninggal selama sang suami ya, bekerja di rantau. Nah, sambil makan, bercengkrama, santai, bilanglah istri, ayah gimana pendapat ayah kalau ada orang yang nitipin barang sama kita, ya. Tapi orang itu mengambil kembali barang titipannya karena dia membutuhkan. Apa kata si ayah? Ya harus kembalikan dong, memang jangan titipan orang. Barulah dia masuk sang istri cerita, ayah, anak kita sudah diambil oleh Allah. Anak kita titipan Allah kan gitu. Disitulah sang suami nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Secita-cintanya dia sama anak. Kalau anak itu ada titipan Allah, kalau Allah mau ambil kapanpun, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah. Allah berikan doa, Allah berikan apa? Shalawat, kesejahteraan, keselamatan dan rahmat. Ya. Jadi Allah ganjar tuh ucapan kita tadi, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Dengan apa? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Shalawat. Ya, shalawat itu kan kebaikan, doa, kesejahteraan, ya, mir rabbihim dari Allah dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Itulah orang yang dapat petunjuk. Ya. Tapi kalau dia bangkrut usahanya, ya tadi mohon maaf, anggota keluarga yang dia gerutu, dia marah. Allah tidak adil, Tuhan tidak adil, segala macam. Wah, ya sudah. Mereka tidak termasuk orang yang ulaika humul muhtadun, bukan orang yang termasuk mendapat petunjuk dari Allah. Setan yang berkuasa di dalam dirinya. Nah, hati-hati. Ya, sama dengan kisah Nabi Ayub kan, anaknya habis, anak-anaknya banyak, ya, sayang beliau sama anaknya, hartanya habis ludes, ya, usahanya semua, kebunnya semuanya habis terbakar. Tapi karena beliau beribadah karena Allah dan itu semuanya punya Allah, ya beliau santai aja. Ya, beliau tetap ibadah kepada Allah. Tuh, semestinya kan juga sikap kita begitu. Ya. Jadi bukan kita kita kuasain itu, kita punya harta, ya. Seolah-olah ini anak saya milik saya, harta ini milik saya, belum tentu. Anak kita ada pemiliknya. Harta yang mohon maaf kita simpen nih, ya, duit yang di bank, yang di bawah bantal, belum tentu jadi rezeki kita. Ini udah di depan mata saya nih misalnya nih. Belum tentu jadi rezeki saya. Ya. Kan ada viral tuh lagi makan di warteg. Ya. Mesen, ya, baru beberapa suap ditarik sama penjual, maaf Pak, udah 20 menit. Gimana nyesalnya? Udah maaf Pak, udah 20 menit. Padahal tinggal begini doang kan. Kalau tinggal begini, piringnya ditarik, sendoknya di tepat gitu ya. Tuh, belum rezeki kita. Rezeki kita itu apa? Apa yang sudah kamu makan, apa yang sudah kamu pakai, dan apa yang sudah kamu sedekahkan, itu rezekimu. Itu
konsep rezeki tuh, ya. Jadi yang kita pakai ini, ya inilah rezeki kita ini. Ya, yang kita makan, kita pakai, yang kita minum, yang sudah masuk dalam tubuh kita ini rezeki. Yang masih di luar nih, ya mohon maaf, belum tentu jadi rezeki. Duit di bank, duit di dompet belum tentu jadi rezeki. Kapan saja Allah bisa ambil. Ya, termasuk rumah kita nih, ya kan? Kapan saja Allah bisa ambil. Kendaraan kita, kapan saja Allah bisa ambil. Anak kita, secinta-cintanya kita sama anak, kapan saja Allah bisa ambil. Ya itulah sikap kita itu. Qulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalimat itu bukan hanya ketika ada orang meninggal doang. Kita punya sendal, kita keluar, sendal kita hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Ya, sendal bukan milik kita. Ada orang lebih senang kan gitu. Listrik mati nih. Ya, kita lagi belajar, serius, trek, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semestinya itu yang terlontar. Ya, jadi jangan buset dah. Iya. Atau keluar kata-kata sumpah serapah. Jangan. Ya. Itu yang terpenting, ya. Setiap kenikmatan yang Allah ambil, Allah cabut, ya sunnahnya itu qulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja. Ya, jadi kalimat istirja ini kedudukannya luar biasa. Ya, yang tadi sayang orang banyak yang cuma bisa berucap tapi dia tidak memahami maknanya. Ya, gua nggak rela, gua nggak ridho, lu mati. Ya. Itu kan justru menyiksa si mayat. Ya, ada kan begitu tuh. Ya, karena saking cintanya sama emaknya, rumah, gue gak ikhlas, gue gak ridho, mana nyusahin. Coba kalau kita ikhlas. Seorang ibu, anaknya meninggal, apa yang dia ucap? Alhamdulillahirabbil alamin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh Allah dibikinin rumah di surga itu. Ya. Yang terlontar alhamdulillahnya dulu, bukan inna lillahnya. Kan berat itu. Ya, berat. Yang anaknya mati kok alhamdulillah. Ya kan? Pasti orang akan menilai begitu. Tapi itulah yang kalau kita menerima dengan keikhlasan, alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang terbaik untuk Muna. Itu yang terbaik untuk Mumas, ya kan? Bahkan kalau wafat karena Covid, ya mudah-mudahan husnuzon kita ya syahid. Justru kita cemburu sama mereka-mereka, kan? Ya belum tentu kita bisa dapat syahid kan gitu. Ya tuh husnuzon kita begitu aja. Ya. Jadi jangan justru kita seolah-olah berat, ya tidak redho, tidak rela, tidak ikhlas. Nah, itu malah kasihan si mayatnya. Ya, malah kasihan yang meninggal. Ya termasuk itu tadi orang Syiah itu dipukuli badannya karena meratapi kematian Husain. Ya, itu Rasulullah. Ya, sampai dia menyakiti dirinya kan, berdarah itu, ya, kepalanya disayat-sayat, ya. Ya apa seperti itu kan? Ya jadi ada kesan bahwa Anda tidak ikhlas gitu. Ya. Bahwa kita nggak ikhlas dengan takdir Allah, itu takdir Allah, qada dan qadar Allah. Ya. Jadi kalau kita merespon dengan ekspresi yang seperti itu, jangan-jangan ya kita termasuk orang yang menentang takdir Allah. Tuh, ya. Jadi intinya itu, Bu, ya. Jadi kita menyikapi ya itu tadi Al-Baqarah 154 155. Ya, qulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya memang berat kalau udah persoalan, tapi kan bagi orang yang beriman itu ya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dia potong anaknya. Ya. Jadi kalaupun itu adalah perintah Allah, lihat Siti Hajar. Wanita mana yang enggak marah, wanita mana yang enggak sakit hati, ditinggalkan di padang tandus bersama bayi yang masih merah. Menangis Siti Hajar itu ketika Ibrahim meninggalkan beliau. Ya. Ibrahim pun berat meninggalkan anak dan istrinya di padang tandus, enggak ada pohon, enggak ada air, enggak ada makanan. Tapi apa terakhir kata Siti Hajar? Apakah ini perintah dari Tuhanmu ya Ibrahim? Nabi Ibrahim membalikkan wajahnya dengan berat sambil meneteskan air mata. Iya, ini adalah perintah. Kalau ini adalah perintah Allah, pergilah kau. Masya Allah. Itu udah endingnya. Ya. Sama kalau ini adalah perintah Allah, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah lakukan, potong saya.
Ya kalau bahasa kita ya kata Ismail itu ya potong ayah, potong. Tutup wajah ayah, tutup mata ayah. Kalau ayah berat, tutup mata ayah. Sampai begitunya kan Ismail itu. Ya. Kenapa? Ini perintah Allah. Oh, luar biasa kan? Ya. Jadi kalau ya bahasa ada guru saya bilang itu apa? Kalaupun Allah perintahkan kamu menyembah ikan gabus, sembah. Sampai sebegitunya gitu loh. Guru saya bilang, ya, saat pimpinan pesantren itu lah, ya dulu saya. Jadi kalau apapun Allah perintahkan kita menyembah ikan gabus, lihat clue-nya. Allah yang perintahkan. Clue-nya itu bukan siapanya yang disembah, bukan. Ya sama seperti iblis, malaikat, suci kamu kepada Adam. Malaikat kan, apa malaikat merasa, oh saya dari cahaya, oh saya perjalanan dari bumi ke langit satu hari ya sampai dengan ukuran 50.000 tahun. Apa malaikat merasa bahwa saya lebih hebat, kenapa saya harus sujud kepada Adam? Kan tidak. Ini perintah Allah, malaikat sujud. Ya, illa iblis aba wastakbar, sombong. Ya, ana khairu minhu, ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya kan, dalam otaknya iblis itu saya lebih baik, saya kan dari api, Adam dari tanah. Kenapa saya harus sujud? Nah, itulah yang membuat dia terusir. Ini nggak boleh perasaan itu. Ya, kalau Allah itu tadi kasarnya, kalaupun Allah suruh kita bersujud kepada ikan gabus, sujud. Ya, kenapa? Allah yang perintah. Ya, sama halnya Allah perintahkan malaikat, ya perintahkan iblis, ya untuk sujud kepada Adam. Ya, sujud. Ya, tapi sayangnya iblis sombong. Sombongan inilah yang membuat dia terusir, terhina sampai ya abadan abadan, ya bukan lagi sampai hari kiamat, selamanya iblisnya kan ya di neraka, ya auzubillah. Bisa kira itu ibu ya, alhamdulillah. Jadi intinya ya itulah ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lepas seplong dah ya, apa namanya kalau orang Jawa bilang semeleh ya. Pas padahal betul ya, semeleh ya. Iya. Iya, saya masih ingat kata-kata semeleh, sudah semeleh itu ya. Udah, plong aja, plongin gitu. Ya, jangan sampai ada perasaan begini, perasaan gue baru kemarin ngobrol gini, jangan. Iya, Iya. Itu jadi stres kita. Kasihan yang meninggal malah ya. Mereka tersenyum melihat kita menangisin dia, ya kan? Mereka itu yang wafat karena Covid, mungkin mereka melihat kita dengan tersenyum. Kenapa? Dapat peluang sahih. Kita kan belum tentu. Ya. Tuh, ya. Jadi wallah alam bisawab, insyaallah mudah ya manfaat kita semua. Itu berkali ya, masuk dulu Ibu. Iya. Masih lihat mungkin mananya? Ya. Baik. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar ya, mohon ampun, sallallahu alaihi wasallam. Satu dengan kata majlis subhanallah alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.